Kalau engkau berdoa minta kebaikan, maka kalau pengen diijabah sama Allah, doanya tangannya diangkat setinggi dada, diadu tangannya, diadu. Jangan begini, wa barik li fima a'tait wa qini, dibalik tangannya, wa qini syarra ma qadait. Doa itu bukan untuk mengatur Tuhan. Doa itu bukan untuk mengintervensi Tuhan. Doa itu bukan untuk mengoreksi dan mendikte Tuhan. Tapi doa itu untuk menselaraskan jiwa kita dengan apa yang akan diatur Tuhan. Allahu ya Allahu ya Allahu. Ya Aliyu wahai Ali, idza da'auta, apabila berdoa oleh kamu, fabsut, maka tengadahkan olehmu yadaka, akan tanganmu, hadwa sodrika, pada sejajar dengan dadamu, wala tarfa'ha fawqa ra'sika, dan jangan meninggikan, mengangkat olehmu akan tanganmu di atas kepalamu. Wa tushiru ilallahi ta'ala bisababatikal yumna, dan berisyarat oleh kamu kepada Allah Ta'ala bisababatikal yumna, dengan telunjukmu al-yumna, yang kanan, dengan telunjukmu yang kanan. Al-hadis au kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Segini kita bedah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pagi ini kajian kita masih membahas tentang pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ketika seorang manusia terlahir di alam dunia ini, maka dia harus menyadari dengan penuh kesadaran bahwa dunia yang ditempati dia adalah darul bala, negeri ujian. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini berada pada negeri ujian, sehingga tidak ada orang siapapun dia di dunia ini yang makan gula bertonton. Nggak ada. Nggak ada juga. Ada nggak yang makan gula bertonton? Nggak ada. Enggak ada juga di dunia ini yang minum kopi bertonton. Kopi itu pahit, saudara. Gula itu manis. Jadi enggak ada orang di dunia ini yang hidupnya seneng terus dari lahir sampai mati. Kagak ada. Enggak ada. Yakin itu. Senang terus, enggak ada. Biar dia kekasih Allah. Apatah lagi orang yang model kayak kita. Baru berdoa kalau banjir doa, ya Allah jangan sampai naik ya Allah, jangan sampai naik ya Allah, jangan sampai naik. Begitu. Tahu lah. Begitu. Doanya itu. Enggak ada orang yang di dunia ini yang hidupnya sengsara terus
dari lahir sampai mati, enggak ada. Siapapun dia, yakini itu. Sebab kalaulah dia pengen hidupnya seneng terus, enggak pernah ngalamin susah, sedih, stres, yakini dia sedang ada di surga. Iya, kalau di surga pusing aja nggak ada. Itu surga. Kalau ada orang yang hidupnya malang terus dari lahir, begitu sampai dia selamanya susah terus, pastikan dia ada di neraka. Neraka. Jadi yang namanya neraka isinya susah. Kagak ada seneng barang dikit. Itu neraka. Surga isinya seneng terus, enggak ada susah barang semetet. Tahu semetet? Dikit banget, dikitnya lagi. Tuh kagak ada. Kalau dia tahu hidup dia yang lagi dijalanin bukan surga, bukan neraka, berarti dia tidak bakalan makan gula bertonton, dia nggak bakalan dia minum kopi bertonton. Nggak ada. Ada seneng, ada susah. Ada seneng, ada susah. Itu biasa. Rumah kita cat, seneng nggak? Seneng. Udah bagus dicat luarnya dengan yang indah, kena air, naik. Susah nggak? Itu dunia. Maka orang hamil disuruh baca surat Yusuf. Surat Yusuf orang hamil. Biar apa? Biar ganteng. Ya Allah. Bapaknya hitam, emaknya hitam, anaknya putih dicurigai. Begitu. Jadi ganteng mah faktor genetik. Begitu. Bukan faktor surat Yusuf. Bukan. Tapi bukan enggak boleh baca surat Yusuf. Itu penting. Supaya tahu, membisikkan kepada sang abah, sang bunda, bagaimana cara jadi orang tua, membisikkan kepada anak bagaimana engkau bakalan lahir. Surat Yusuf adalah gambaran dunia. Dunia itu isinya senang susah, senang susah. Dunia. Dan itu silih berganti. Kita singkat surat Yusuf yang ada 6 lembar. Kita singkat cerita Yusuf. Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf itu anak yang disayang oleh abahnya. Kalau kita disayang sama orang tua, seneng apa susah? Hah? Seneng, baik. Jadi saudara cuman jawabin 2 doang nih. Jangan ada C. A seneng, B susah. 2 doang nih. Ini paling gampang ujian, ini paling gampang. A seneng, B susah. 2 aja jawabannya. Saya kasih bocorannya dulu. Jadi disayang sama abahnya, seneng apa susah? Seneng. Habis itu kemudian dibawa oleh kakak-kakaknya, diceburin ke sumur. Seneng apa susah? Susah. Yusuf hidupnya senang. Habis diceburin di sumur, kemudian ada yang ngangkat dari sumurnya. Senang apa susah? Senang. Diangkat dikata bener, kagak, dijual jadi budak, kerja paksa kagak dapet duit. Senang apa susah? Susah. Itu Yusuf. Susah. Habis dia jadi budak, kemudian ketemu sama raja, diangkat anak sama raja. Senang apa susah? Senang. Senang. Habis itu kemudian dituduh serong sama istri raja, masukin ke penjara. Senang apa susah?
susah. Kemudian itu dilepaskan dari penjara dan bisa menjadi menteri, perdana menteri. Senang apa susah? Hidup begitu. Begitu. Hidup. Hidup ini antara senang dan susah. Itu biasa. Sebagai apa? Begitu. Sebagai isyarat Anda itu bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, Anda itu watak dasarnya butuh. Butuh zat lain yang luar biasa. Apa indikatornya butuh? Anda kudu berdoa. Berdoa. Jangan tidak berdoa. Maka Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu diajarin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Jangan enggak doa. Doa itu kata Nabi dalam hadis yang sahih. Imam Tirmidzi riwayatkan dalam Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah, dan masih banyak lagi ahli hadis yang meriwayatkan. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau Anda mau ibadah, ya doa. Kalau Anda mau doa, berarti Anda sedang ibadah. Doa itu adalah penghambaan yang sesungguhnya. Doa. Doa. Jangan tidak doa. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Kata Nabi, tidak ada sesuatu yaitu paling didemenin sama Allah ketimbang daripada doa. Kalau kita pengen dimuliakan, pengen dicintai, pengen disukai Allah, maka kita jangan tinggal berdoa. Doa. Doa. Sebab di dalam doa ada kesadaran. Di dalam doa ada kesadaran, ada pengakuan ketidakberdayaan diri di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Di dalam doa ada pengakuan bahwa dirinya lemah, Tuhannya Maha Kuat. Di dalam doa ada pengakuan dan kesadaran diri bahwa dirinya tidak mengerti hari esok, enak atau tidak enak, maka sadar punya Tuhan yang mengetahui yang terbaik buat dirinya. Jangan tidak berdoa. Kita kudu berdoa. Al-Quran menganggap orang yang sombong, orang yang tidak doa, orang yang sombong. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kau kepadaku, niscaya ku ijabah bagimu. Innal ladzina yastakbiruna
an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya mereka yang sombong daripada berdoa kepadaku, enggak mau doa, diam aja, enggak mau doa. Habis sholat aja Allahumma lantas jalan, tak mau doa, tak mau doa. Itu dia bakal masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina. Kenapa? Karena dia tidak mengerti pentingnya doa. Setan, iblis yang bengalnya sama Allah minta ampun, dia yakin butuh bahwa Tuhan itu kalau diminta dia demen. Iblis diminta tuh Allah tuh demen, dikasih. Waktu iblis disuruh sujud sama Nabi Adam, ndak mau, dengan punya sifat anania, egois. Gua suruh sujud sama Adam, anak kemarin sore gua udah ibadah dari dulu. Begitu iblis suruh sujud sama Adam. Begitu, mana tinggian gua dari api, Adam dari tanah. Begitu banyak alasan yang dibuat oleh iblis. Maka Al-Quran gambarin aba wastakbara wa kana minal kafirin, dicap kafir oleh Allah. Tapi iblis berkata, karena dia selamanya di neraka, tapi dia tahu Tuhan itu kalau diminta pasti ngasih. Maka dia berkata, iblis, Allah ceritakan ini, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Surat apa ini, Ustaz Sardi? Ada banyak. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Asy-Syu'ara, Al-A'raf, qala innaka minal mundarin. Surat Shad ya. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhan, bolehlah saya di neraka selamanya, enggak apa-apa nanti. Tapi kami mohon kepadamu, beri saya kesempatan untuk menggoda manusia. Dia doa, pengen menggoda manusia. Apa jawab Allah? Qala innaka minal mundarin. Ya, kau kuberi kesempatan buat goda manusia. Iblis yang durhaka sama Allah, minta sama Allah, dikasih. Itu iblis. Masa iya kita yang kayak bapak dan ibu rajin ibadah, rajin ngaji, doa enggak dikasih, kasih. Itu begitu. Jadi jangan tinggal berdoa, minta apa saja sama Allah. Begitu, apa saja. Enggak usah yang gede-gede, yang kecil-kecil minta sama Allah. Ketika kita keluar masjid aja disuruh minta, masuk masjid suruh minta, munasabah. Kalau masuk masjid kaki kanan, masuknya doa, Rabbighfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Tuhan ampuni dosaku, bukakan pintu-pintu rahmatmu supaya saya nyaman di masjid. Itu dia mau ke masjid itu alhamdulillah wa syukurillah. Pas banjir aja rumahnya, emang gak ada tempat ngungsi, maka ke masjid. Udah gak banjir mau pulang lagi. Begitu. Ini biar dia dikasih rahmat, nyaman di masjid. Tapi ketika keluar dia dari masjid dibimbing doa. Kaki kiri keluar,
Rabbighfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Tuhan, ampuni dosaku, bukalah pintu-pintu rezekimu. Ada yang pendek, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Fadlik itu maknanya bukan keutamaan, rizkika wa as'aluka min fadlik. Itu Al-Qur'annya, wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fadlillah itu ay rizkillah, rezeki. Jadi keluar dari masjid, kalau kita nggak mau bahasa Arab, belum bisa, apa yang harus dibaca? Jadi keluar dari masjid akhiri langsung ngomong aja, duit ya Allah, duit yang banyak. Iya begitu yang diajari Nabi, beneran. Simple ya katanya tuh. Waftahli abwaaba fadlik, buka untuk saya pintu-pintu rezekimu. Tuhan bagi duit yang banyak. Tuh begitu. Kalau keluar dari masjid, begitu. Jangan nggak doa. Dan Islam adalah agama yang begitu banyak bunga-bunga rampai doa, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Lalu timbul pertanyaan, gue nih udah doa gue nih, tapi kok belum ada tanda-tanda hilal diijabah. Nih belum ada. Udah doa, ini apa Tuhan budek ya? Ini kok kagak dengar gua doa, padahal gua udah minta. Jangan kita nyalahin Allah, jangan. Sebab untuk doa itu diijabah banyak syarat-syaratnya dan banyak adab-adabnya. Untuk doa diijabah banyak syarat-syaratnya dan banyak adab-adabnya. Pagi ini kita akan mengkaji tentang adabud doa, adab-adab doa. Ada adabnya doa nih, ada adabnya. Doa tuh ada adabnya. Orang kaya doa masuk masjid 5 yang harus dikerjakan. Keluar masjid 5. Masuk masjid kaki kanan, baca dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim 1, bismillahirrahmanirrahim 2, alhamdulillahi rabbil alamin 3, rabbighfirli dzunubi atau Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba, baru 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. 5. Kalau mau pakai adab, keluar masjid 5 juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. 5. Itu tuntunannya. Kita udah pernah belum masuk masjid kayak begitu-begitu? Belum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 5. Itu adab doa.
Jadi a'udzu, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Ini modal doa, baru minta. Begitu. Banyak adabnya doa ini, banyak sekali adab doa. Banyak adabnya, syaratnya banyak. Kalau syarat tuh pokok banget. Tapi kita enggak ngomongin syarat, ngomongin adab pagi ini. Kata Nabi sama Imam Ali nih, ya Ali, hai Ali, idza da'auta, apabila Anda berdoa minta kebaikan. Doanya minta kebaikan. Doa itu ada dua. Pertama minta kebaikan, dua minta dihindarkan dari keburukan. Ada dua. Kalau engkau berdoa minta kebaikan, maka kalau pengen diijabah sama Allah, doanya tangannya diangkat setinggi dada, berjurusan dengan dadamu, fabsut yadaka hadfa sadrik, tanganmu ditengadahkan sejajar dengan dadamu, tangannya empang dada. Doa, diadu tangannya, diadu segini, diadu, jangan begini. Allahumma, minta beras, tumpah enggak? Lah tumpah, bagaimana biar dapat banyak? Nah, begini doa tuh, non begini. Ada adabnya doa, diajarin doa, bukan semau gue, bukan, ada aturannya. Doa ini namanya min adabid doa, di antara adab-adab berdoa. Diangkat tangan setinggi dada dengan telapak tangan ke atas bagian dalam. Ini kayak ke atas nih kalau minta kebaikan. Kalau minta dihindarkan keburukan, apa aja, dagang rugi, minyak goreng mahal jangan sampai mahal, apa aja, maka doanya dibalik, tangannya begini. Nih, doanya begini. Kalau saudara mau nangkis bagaimana? Nangkis. Oh iya, nangkis mau begitu, nangkis mau. Kalau begini dorong namanya. Nangkis tuh begini, pakai ini. Namanya nangkis keburukan. Yang Allahumma inni a'udzubika. Maka subuh ada minta kebaikan, ada minta dihindarkan kejahatan. Allahumma hdina fiman hadait, minta kebaikan. Wa afina fiman afait, minta kebaikan. Wa tawallana fiman tawallait, minta kebaikan. Terus wa barik lana fima a'tait, minta kebaikan. Wa qina syarra ma qadait, atau wa qini kalau saat sendiri lah istilahnya. Syarra ma qadait, minta dijauhkan dari kejahatan. Saya terjemah, Tuhan, ya Allah, berikan hidayah kepadaku bersama orang-orang yang telah kau berikan hidayah.
para nabi, para aulia kekasih Allah. Allahumma hdina wa'afina fi man afait wa'afini fi man afait wa'afini. Tuhan, sejahterakan saya bersama orang yang Kau berikan kesejahteraan. Wa tawallani fi man tawallait. Tuhan, tolonglah saya bersama orang-orang yang Kau berikan pertolongan. Wa barik li fi ma atai. Tuhan, limpahkan barakah kepada saya terhadap anak, pasangan hidup, harta, jabatan yang Kau telah berikan. Wa qini syarra ma qadait. Lindungi saya dari keburukan takdir yang Kau tetapkan. Ini namanya minta dihindarkan. Maka doanya tes, biar benar doanya. Tangannya diangkat, Allahumma hdininya. Tapi saya nggak ngangkat nih, saudara, pegang mic masalahnya. Jadi biar tahu, tangannya dites, tinggi dada. Nah, tinggi dada. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Tuh, ya kan nggak diamalin tuh, dibalik tangannya, kan udah dibilangin. Tuh, begitu. Tuh kan, kalau nggak dipraktekin mau dipraktekin misalnya, saya ulangin nggak? Baik, biar benar, biar benar. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini, dibalik tangannya, wa qini syarra ma qadait. Balik lagi, fa innaka taqdi. Itu begitu kalau doa. Biasanya begitu enggak? Waduh. Oh, banjirnya datang, enggak ditangkis masalahnya. Oh iya. Maka kalau Jumat kita liatin di masjid ada orang kayak begitu doa waktu khotib doa. Allahumma dfa'annal ghala. Jadi khotibnya tuh doanya. Ini saya taruh juga. Khotibnya itu dia doakan, ya khotib nggak ngangkat tangan, ya kan? Nah kita jadi makmum. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, ya kan? Al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa'annal ghala. Tuh tangannya pada begini orang di masjid itu. Tangannya. Udah selesai, begini lagi. Tuh orang ngapain begini-begini nih? Bukan, emang disuruh. Adab doa tuh begitu. Kalau minta dihindari begitu, kalau minta kebaikan begini, kalau nangkis begini, kalau kita minta beras begini, tumpah. Jadi Islam itu indah. Doa itu setinggi dada, doa. Wala tarfa'ha fawqa ra'sika, jangan diangkat di atas kepala. Ini saking sengsaranya, bukan saking nggak ngertinya. Ada Habib 3, kakeknya Habib Jindan tuh, kakeknya Habib Jindan. Begitu, saya tempel itu di rumah itu selalu. Ada Habib Salim Jindan, ada Habib Ali Bungur, Ali bin Husain Atas, ada Habib Ali Habsi, Ali Kuitang. Ada 3 Habib tuh gambar. Biasanya ada tulisannya di bawahnya itu, hadis Nabi
Man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafiq. Siapa yang tak berduka dengan kematian ulama, dia tergolong orang munafik. Ada gambar 3. Tuh Habib, lihat aja tuh. Tangannya begini itu. Gambarnya merah itu belakang tuh. Suka dijual-jual itu posternya itu. Tangannya begini tangannya. Jadi udah wafatnya masih ngajar. Hebat nggak ulama? Udah wafatnya masih ngajar. Maknanya, kaum muslimin, Anda kalau mau doa sama Allah kayak begini. Jangan begini. Mau ngapain? Mana kagak pakai Rexona lagi? Jangan. Wala tarfa'ha fawqa ra'sik. Jangan kau angkat tanganmu itu melebihi di atas kepalamu. Sedada aja. Nabi itu doa sedada aja. Enggak usah ke atas-atas. Ada orang doa ke atas, ya biarin aja. Orang nabinya nggak ke atas. Nabi itu yang tangan ke atas sekali doang. Waktu istisqa, keteknya kelihatan. Selebihnya enggak ada. Itu gitu. Kemudian kalau nyebut nama Allah, telunjuknya digerakkan. Biasa Habib tuh yang ngamalin tuh kayak itu. La ilaha illallah, tangannya gitu. Jadi setiap nyebut Allah, kalau doa begitu, tangannya kau isyarat kepada Allah dengan telunjukmu yang kanan. Jadi doa tuh begitu. Kalau nyebut Allah, ya Allah, tangannya begitu dah. Ya Allah. Kalau tangannya udah Allah, ya Allah. Kayak kita bangun tidur, kita doa biar duitnya banyak, itu udah dibagi. Ana dhaifuka, ya Allah, wa anta lid-dhaifi mughni. Tuhan, asbahtu dhaifan lillah, wallahu lid-dhaifi mughni. Aku memasuki pagi hari menjadi tamu Allah di dunia ini, dan Allah sangat memberi kecukupan kepada tamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, begitu 30 kali pagi bangun tidur tuh ingat Allah. Jadi kita doa ini ada adabnya, saudara. Ada adabnya. Banyak adab-adab doa. Ini lagi berbicara kaifiyat tangan. Bagaimana kalau doa? Itu imamnya doa kunut. Dia jegek aja diri, mulutnya monyong. Imamnya, ya Allah berikan hidayah. Pakai dia diri, ya imamnya, Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah kasih hidayah kami sama zaman ini. Dia jegek monyong aja. Mau ngapain? Enggak mau, enggak paham dia. Minta bagus. Jangan enggak doa apa saja. Jangan enggak doa. Dan kalau kita udah doa, yakini Allah kasih. Allah kasih. Ini kita harus paham proses pengijabahan doa 3. Pengijabahan doa itu ada 3. Ada 3. Pertama, diberikan sesuai permintaan. Bi'i'ta'i ainil matlub.
dengan diberikan sesuai apa yang diminta. Itu pertama. Yang kedua, dihindarkan dari musibah, bukan diberi yang diminta. Dua. Tiga, disimpan di akhirat karena orang ini kurang ganjaran untuk mendapatkan surga. Ada tiga. Itu begitu. Makanya Allah jelaskan berbicara doa, ud'uni astajib lakum. Astajib itu fi'il mudhari, zamannya hal dan istiqbal. Berdoalah Anda kepadaku, pasti ku ijabah sekarang atau nanti. Tapi pasti diijabahnya pasti sekarang atau nanti. Itu astajib mana? Astajib itu ada sekarang atau nanti. Itu Quran. Jadi ada orang dia minta rezeki banyak dengan sholat duha, dikasihlah dagangnya laris, namanya dia diberi sesuai permintaan. Ada orang sholat duha minta rezeki banyak, Allah tahu kalau nih orang duitnya banyak, kalau minggu pagi udah ada di puncak, udah ada di Anyer. Tapi kalau dia duitnya dikit, adanya di masjid ngaji, udah dah nggak usah dikasih banyak. Begitu ini orang kalau duit banyak ngeluyur mulu, maka Allah ini nggak bagus, bakalnya begini begini begini. Maka dikasih aja duitnya pas-pasan sehat. Ini orang kalau duitnya banyak, dia bakal menjadi aliran aswaja, asal ketemu warung jajan tahu aja, kepala kakap Geraha Raya tahu gitu, ampe yang namanya pecak di Pinang Pok Minin tahu juga, nyampe pojok-pojokan nyampe juga, maka makan kemana tempat dia nyampe. Ini bakalan kolesterol sakit, masuk rumah sakit, kasih pas-pasan aja, udah tempe aja mah tahu. Jadi Allah itu begitu caranya, biar kita paham prosesnya. Ketiga, disimpan di akhirat. Ini orang ibadah merajin, ibadah tapi ngomongin orang rajin, sehingga ganjarannya habis. Ganjarannya habis. Dengki habis ganjaran kita kalau dengki. Namanya penyakit batin. Habis ganjaran kita. Enggak ada. Maka kemudian Allah tahu ada orang di surga. Di surga itu tinggi sekali surganya, di Firdaus surganya. Firdaus itu dibentuk jamak namanya Faradis. Orang Inggris nggak ngerti Faradis namanya. Itu dari bahasa Arab. Faradis itu artinya Firdaus, bentuk pluralnya. Dia nggak ngerti surga masalahnya. Neraka apalagi begitu. Jadi saudara, ketika surganya tinggi, dia di akhirat itu jujur orang.
Ya Rob, saya sih jujur aja nih, nggak punya amalan sebanyak ini, kok saya bisa surga saya tinggi banget. Ini dari mana? Kata Allah, dulu kan kau doa minta kaya, sholat duha sampai 12 rakaat, minta kaya, waqiah tiap malam dibaca, kan sampai wafat kamu masih tetap miskin. Sampai wafat. Sebab saya tahu di akhirat kau surganya rendah, maka kusimpan saja permintaan kekayaanmu di akhirat. Itu orang nangis, dijawab begitu sama Allah di akhirat. Ya Rob, coba kalau tahu kayak begini, semua doa saya jangan ada yang dikasih. Ya udah telat begitu, kata Allah. Tuh begitu saudara, tuh cara pengijabahan Allah beda-beda. Cara pengijabahan Allah beda-beda, begitu, beda-beda, enggak sama, begitu, enggak sama. Sayyidatuna Aisyah, istrinya Rasulullah, doa juga minta keturunan, sampai wafat enggak dikasih sama Allah, enggak punya anak. Enggak stres, enggak buang tahu, enggak kayak kita. Gua kecewa sama Allah ini. Padahal dulu nih waktu gua bengal nih, gua minta apa aja dikasih. Nih pas gua ke masjid nih, ujian berat banget, nyalain Allah. Pas ke masjid, ya Allah, masjid yang disalahin, begitu. Nah ini enggak benar, ini orang kayak begini nih, enggak benar. Ini kan ke masjid kesalahan ini bekas-bekas yang dulu. Kalau masih jadi presiden kan gak berani korek-korek, masih jadi gubernur gak berani korek-korek. Ntar lo kalau udah berhenti gue corek lo, begitu. Kadang diancam dulu, belum berhenti udah diancam kadang. Itu begitu saudara, itu biasa. Karena itu doa aja, begitu, doa saja, terserah Allah. Yang penting proposal sudah diajukan, proposal sudah diajukan. Kalau telat dikasih, oh mungkin ini begini, mungkin begitu cara ngasih Allah. Lagi juga Allah tuh kalau demen sama hambanya, kalau doa tuh enggak buru-buru ngasih. Itu Allah begitu. Ini kita harus pahami. Jadi ternyata bukan Allah doang, kita hambanya nyontoh Allah. Kita nih wataknya antara demen sama enggak demen beda. Kalau enggak demen buru-buru dikasih, kalau demen enggak. Watak kita contohnya begini, waktu dia makan di restoran, nih bapak ibu makan begitu di restoran, ada yang ngamen, ya Allah metik gitarnya enggak sama sama not yang ada, enggak pas banget, mana suaranya serak-serak bengek lagi suaranya, metik gitar gunjrang-ganjreng enggak enak. Kira-kira buru-buru dikasih apa entar-entar? Hah? Buru-buru apa entar-entar? Kenapa? Hah? Biar pergi, gue pusing dengarnya. Begitu nggak kira-kira? Sejam berikutnya ada yang datang, metik gitarnya pas. Mana lagu yang dinyanyiin kesukaan kita? Roma Irama. Suaranya mirip banget sama Roma. Suaranya itu kira-kira buru-buru dikasih apa entar-entar? Kenapa entar-entar? Enak. Kita begitu. Kalau Allah begitu tuh jangan marah. Allah kalau hambanya yang bengal minta, yang Allah tak suka bengal,
minta sama Allah. Allah bilang, Jibril, bu, kasih. Saya pusing dengar suaranya. Kasih. Itu Allah, saudara. Ini ada hadis yang bukan karangan saya baca, itu hadis qudsi. Allah. Tapi bila hambanya yang soleh berdoa, kata Allah, Jibril jangan buru-buru kasih. Aku asik dengan rintihannya. Dia akan merintih lagi besok malam. Biarkan dia. Jangan kasih buru-buru. Itu Allah. Maka Nabi Ibrahim yang kemarin Idul Adha ngurban, itu doa sama Allah begini nih. Rabbi habli minas solihin. Tuhan, anugerahkan kepada saya anak keturunan daripada anak-anak yang soleh. Bahasa kitanya, Tuhan kasih saya keturunan anak soleh. Itu sejak doa Nabi Ibrahim sampai punya anak Nabi Ismail. Hamilnya Ismail berapa tahun? 80 tahun. Enggak berhenti. Rabbi habli minas solid. Udah 80 tahun berikutnya baru Siti Hajar hamil. Lahir anak. Apa yang dikasih nama anaknya oleh Nabi Ibrahim? Ismail. Apa sih Ismail tuh? El tuh bahasa Ibrani. Hebrew orang sebut. Bahasa Ibrani. El itu artinya Tuhan. Maka dalam Injil Matius itu berapa? Pasal 15 dijelaskan, Eli lama sabaqthani, begitu. Ketika penyaliban itu begitu. El, ada gereja Bethel, Immanuel, El itu artinya Tuhan. Ismail, Isma itu artinya pengijabahan. El Tuhan, Allah gitu. Maka dikasih nama anak itu Ismail. Ini Allah ijabah. Begitu. Kayak begitu, maka Nabi Ibrahim dapat gelarnya Al-Khalil, kekasih Allah. Enggak ada ngeluhnya. Kalau kita kasih nama nih anak telat ijabah, 80 tahun. 80 telat ijabah, bukan Ismail. Nabi Ibrahim enggak, Ismail. Ini pengijabahan Allah. Begitu. Isma sama-sama itu didengar. Jadi pengijabahan Allah. Padahal 80 tahun. Jadi habis doa-doa minta anak tuh, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami kasih kabar gembira dengan anak laki-laki yang sangat-sangat sabar. Itu 80 tahun. Laki kita, anak kita baru nikah 2 tahun, udah puyang itu neneknya, calon nenek, padahal belum nenek juga, calon nenek. Ustadz, ini bagaimana anak saya ini ya? Belum punya anak dia, saya belum punya cucu. Doanya apa? Bukan doa bu, itu tidur bareng nggak anak ibu sama lakinya. Lah walaupun kasih doa juga kalau tidurnya nggak pernah bareng, mau bagaimana? Begitu. Jadi doa itu bukan untuk mengatur Tuhan, bukan. Doa itu bukan untuk mengintervensi Tuhan, bukan. Doa itu bukan untuk mengoreksi dan mendikte Tuhan, tapi doa itu untuk menselaraskan jiwa kita dengan apa yang akan diatur Tuhan. Itu doa supaya kita mengerti hidup ini indah. Hidup ini indah. Kalau semua orang doa langsung dikasih semuanya, itu surga namanya. Namanya surga.
Kalau orang doa enggak pernah dikasih, namanya neraka. Dunia ini, tapi yakini bila mudah lidah kita meminta sama Allah, yakini bahwa Allah kasih. Adapun waktu, jangan kita ikut ngatur. Jangan. Waktu biar Tuhan yang lebih mengerti tentang kita, yang mengatur. Kita jangan. Saudara buka warung aja, buka aja. Adapun pembeli, bukan saudara yang ngatur jam berapa dia kudu datang. Ya terserah Allah ngedatengin. Maka tugas kita adalah tugas kita. Pikirkan tugas kita dan jangan mengintervensi tugas Allah. Kita berdoa, jalanin adab-adabnya. Kalau kita belum dikasih, jangan-jangan saya ini masih belum maksimal dalam doa. Jangan-jangan saya belum mengerjakan adab-adab doa. Begitulah kita. Jangan lari kepada Tuhan. Udah seminggu nggak ada perubahan. Warung saya nggak maju-maju. Mau maju kemana lagi? Udah pinggir jalan, tabrak. Kalau pengen maju, nggak usah. Jadi jangan bosan untuk meminta, sebab Allah tidak pernah bosan memberi. Jangan bosan meminta, karena Allah tidak pernah bosan memberi. Ono non muslim ibadah kagak apa kagak dia mintanya sama Allah, nyembahnya bukan nama Allah, dikasih. Apalagi lah kita. Tapi berdoa harus pakai adab-adab, dan ini salah satu adab doa. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah. Kita bisa memaksimalkan berdoa dengan segala adab-adabnya. Amin ya rabbal alamin. Segini ada yang ditanya mungkin dari materi ini, atau di luarnya sebelum doa dipersilahkan. Salam.